dan kerjanya apa? Advokat. Nah, gitu. Lu jadi pesaing baru buat gua, men. Ntar kalau ada ini referensi aja mas, referensi. Kalau ada yang lagi sibuk, duh, mas. Jadi gue nih tahun ini tuh sebenarnya ada rencana mau ikut pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Lu mau jadi advokat? Iya, mau jadi advokat. Bro, gaya bener. Biar keren gitu loh jadi advokat. Kalau ditanya tuh, dan kerjanya apa? Advokat. Nah, gitu. Nah, gue ini mau ikut PKPA cuma Buat keren di hadapan calon mertua ya. ada modal supaya meyakinkan. Kerjanya apa, nak? Advokat gitu. Enak ngomongnya. Nah, gue ini mau ikut PKPA mas, cuman bingung sebenarnya karena setelah gue lihat-lihat di Google gitu ya, cari-cari di media sosial juga PKPA itu ada banyak dan itu berafiliasi dengan banyak organisasi advokat. Nah, gue bingung nih harus pilih yang mana. Enaknya apakah kalau gue pilih ini lebih baik daripada yang lain atau enggak atau bagaimana tuh? Lu kan sebagai orang yang sudah pernah merasakan PKPA sebelum gue bertahun-tahun sebelumnya, kira-kira gimana nih penjelasannya supaya mungkin ntar kalau gue pilih bisa lebih enak sih milihnya. Ini sedikit ini sih ya. Jadi sebetulnya syarat PKPA itu kalau lihat undang-undang, balik lagi nih ke undang-undang nih. Dan jadi syarat PKPA itu adalah dia diselenggarakan oleh organisasi advokat awalnya, terus kemudian ada putusan MK yang menambahkan dengan syarat berikutnya. Tambahannya itu bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum yang akreditasinya B. Jadi kalau mau ikut PKPA syaratnya lo harus lihat dia diselenggarakan oleh organisasi advokat atau enggak, atau justru organisasi bukan advokat misalnya. Perkumpulan bukan advokat Indonesia kan, atau yang pertama itu dulu dilihat apakah dia dilaksanakan oleh organisasi advokat. Kemudian kedua dilihat lagi penyelenggaraan PKPA itu dia kerjasama nggak sama perguruan tinggi hukum yang terakreditasi B. Nah sebenarnya yang lebih rumit itu ngelihat yang perguruan tinggi hukum tuh, karena berarti harus ngecek ke dikti kan, apakah pertama dia punya apakah memang kampusnya ada gitu ya, kedua akreditasinya B minimal gitu sih. Jadi syaratnya itu sih. Yang lu bingung apaan? Yang gue bingung tuh sebenarnya karena kan organisasi advokat tuh banyak banget di Indonesia ya. Ada yang A, B, C, D lah. Pokoknya kemarin gue cari itu ada belasan organisasi advokat dan semuanya itu mengadakan PKPA. Nah, itu enaknya gue ikut yang mana? Karena takutnya ketika gue ikut yang satu ternyata gue malah tiba-tiba nggak boleh praktek di pengadilan misalkan, atau gue nggak boleh jadi advokat karena ternyata organisasi advokat yang gue ikuti itu nggak sah gitu, atau gimana mas? Apakah semuanya sah atau gimana organisasi advokat tuh sebenarnya? Iya. Dalam pandangan gue sih ya, kalau balik lagi ke urusan hukum, jadi ini kalau kita bicara sejarah nih, karena gue kan produk Wadah Tunggal. Jadi gue jadi advokat itu tahun 2007 lah, produknya Wadah Tunggal. Jadi waktu itu ada namanya Wadah Tunggal yang namanya Pradi. Sekarang juga masih ada Pradi. Pradinya sih 1, ketua umum aja 9. Lumayan deh. Jadi gue produk Wadah Tunggal. Jadi dulu ada Pradi dan itu diakui. Ada Pradi, terus kemudian gue ikut PKPA, ikut ujiannya, dan kemudian diangkat, kemudian ikut sumpahnya dan diangkat sebagai advokat. Nah tapi jadi mulai apa ya? Jadi mulai banyak itu dimulai dengan munculnya
Kongres Advokat Indonesia. Tuh, gue lupa sih posisi di tahun berapa ya, tapi ketika KAI itu muncul sempat tidak ada penyumpahan selama beberapa waktu lah ya. Gue lupa 2 tahun atau 3 tahun, tapi selama beberapa waktu itu nggak ada penyumpahan. Nah, ternyata sekarang tambah banyak gitu ya. Nah, Pradi sendiri tempat gue ikut gitu ya. Jadi tadi gue bilang bercandaannya sih kalau kita anak-anak muda Pradi sih cuma ada 1, tua umumnya 9. Tapi ya mungkin lebih kali ya, gue juga nggak tahu. Tapi sekarang ada yang gue kenal ya, ada Pradi, ada KAI, ada dan mungkin ada yang lain-lain juga. Nah tapi situasi ini tuh sebetulnya bukan hal baru. Jadi memang kalau balik lagi nih, jadi gini, gue sering ngomong sejarah supaya kita bisa tahu sebetulnya bagaimana. Paham gitu ya. Bukan, sejarah itu sejarah itu terjadi di masa lalu, tapi itu bagaimana kita kemudian bisa belajar dari sejarah dan kemudian mengatur itu secara lebih baik. Nah dulu memang advokat itu berhimpun dalam istilah Belandanya sih Ballet van Advocaten, itu ada di kota-kota, tapi dia bukan organisasi advokat resmi. Jadi ya orang advokat kumpul memperjuangkan ya mungkin silaturahmi kali ya, gue tidak hidup di masa itu. Nah tapi kemudian di tahun 60-an ada terbentuk namanya Persatuan Advokat Indonesia, PAI namanya. Nah kemudian PAI ini kemudian berkembang nih jadi Pradin, Persatuan Advokat Indonesia. Waktu itu wadah tunggal. Nah tapi dalam perjalanannya ternyata nggak berhasil wadah tunggal ini, karena dari yang gue baca, Pradin ini terlalu vokal sama pemerintah Orde Baru pada saat itu. Muncullah banyak organisasi advokat. Kemudian disatukan lagi, namanya Ikadin. Nggak lama pecah lagi, ada AI, dan sampai sekarang, dan sampai banyak lah ya, banyak. Nah kemudian muncul inisiatif menggagas undang-undang advokat pasca reformasi kan. Jadi organisasi advokat yang ada nih, ada Ikadin, AI, KKHPM, SPI dan lain-lain, itu membuat Pokja, kelompok kerja, namanya dulu KKI, Komite Kerja Advokat Indonesia. Tugasnya merampungkan pembahasan RUU advokat, menyusun kode etik, dan membuat peta jalan ke wadah tunggal. Nah kalau lihat sejarah kayak gitu kan sebetulnya kemungkinan bersatunya kecil. Kemungkinan wadah tunggalnya itu sebetulnya kecil. Nah apalagi di situasi sekarang ya, tadi gue udah bilang Pradi itu ada bahkan Pradi sendiri ada banyak versi, tergantung, ada versi ketua umumnya Pak Oto, ada versi ketua umumnya Pak Luhut, atau kalau Pak Luhut tuh menyebut dirinya sendiri itu Pradi Rumah Bersama Advokat. Kemudian ada versinya Pak Junifer, nah itu juga punya sebutan sendiri, Suara Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia sendiri ada 3 versi, ada 3 versi ketua umum. Itu ngomong yang dari satu nama ya. Belum yang lain-lain, ada KAI tadi. KAI kan tadi udah disebut, ada namanya Ferrari lah. Wah, mobil. Ngebut tuh. Tapi serius ada namanya Ferrari, Federasi Advokat Republik Indonesia. Gue lupa siapa ketua umumnya, tapi ada banyak lah. Jadi masing-masing ini organisasi advokat. Nah situasi perpecahan ini juga disadari sebetulnya sama Mahkamah Agung. Akhirnya saya bilang dalam edarannya, Mahkamah Agung bilang nih, ya pokoknya penyumpahan advokat itu sepanjang disampaikan oleh organisasi advokat ya bisa diangkat sumpahnya oleh pengadilan tinggi. Jadi nggak lagi melihat dari mana gitu. Jadi lu misalnya jangan nyebut merek kali ya, misalnya dari OAA lah gitu. OAA OA 1 kan? OA 1 lah, gak enak banget organisasi advokat 1. Iya, misalnya dari OA 1 dia kemudian ngusulin lu untuk disumpah sepanjang
udah diperiksa misalnya minimal umur udah tercapai, layak gitu ya. terus udah ikut PKPA. PKPA-nya, udah ikut ujian, udah magang selama 2 tahun, ya udah selesai. Bisa ya. Bisa jadi advokat. Jadi kalau pertanyaan lu Mending mana? gua nggak bisa ngasih jawaban. Tergantung gitu. Tergantung lu sendiri. Ya lu maunya pakai brand besar atau yang penting sesuai dengan isi kantong atau gimana gitu kan, bergantung ya, masing-masing ada pasarnya sendiri-sendiri sih menurut gua. Oke deh, berarti gue nggak harus bingung ya pilih yang mana gitu PKPA-nya, karena memang kalau berdasarkan penjelasan tadi Mas Anggara, sebenarnya yang penting itu diselenggarakan oleh organisasi advokat dan kerjasama gitu sama perguruan tinggi hukum dan diberitahukan kepada pengadilan atau apa tadi? Bukan, kalau PKPK enggak. Jadi dia hanya penyumpahannya. akreditasi penyumpahannya. Ya. Jadi kalau mau tahu gitu enakan yang mana gitu, kalau lihat safety, lihat tuh organisasi advokat mana yang sudah melakukan penyumpahan. Ya, oh yang ini udah penyumpahan. Berarti dia udah punya pengalaman ya? Udah punya pengalaman. Gitu aja kan. Ya. Udah punya pengalaman, jadi nggak ada urusan. Yang membedakan tuh setahu gue kalau PKPA itu di materi. Materi. Jadi kalau Pradi kan dia punya materi standar biasanya. Nah kemudian biasanya beberapa penyelenggara ya itu punya materi pengayaan tambahan. Oh, tambahan. Nah lu bisa lihat di situ. Tapi ya intinya sih sebetulnya kalau menurut gue sama aja. Gitu. Mau ikut PKPA yang mana sama OA yang mana gitu, ya sama aja gitu. Karena semua mau dari Pradi misalnya versi yang manapun atau dari Kongres Advokat Indonesia dari versi manapun sama aja. Yang penting tadi habis PKPA ada ujiannya dan bisa sumpah kan nggak mungkin PKPA doang terus nggak bisa ujian nggak sumpah. Nah itu dia. Les-lesan namanya bimbel. Tapi ada juga yang model zigzag. Oh ada. Jadi nyebrang gitu. Nyebrang, jangan salah. Jadi ada yang model zigzag juga. Jadi PKPA-nya di mana gitu ya. Ujiannya di mana, sumpahnya di mana. Bisa itu. Bisa. Cuma yang jadi soal kan salah satu OA ya, itu agak egois. Jadi nggak perlu gue sebut juga mereknya ya. Nanti lo cari tahu sendiri deh. Jadi dia harus dari situ PKPA-nya, ujiannya juga harus di situ, magangnya di situ. Jadi bukan, magang itu ada syarat ada advokat pendamping. Oh. Jadi lu kalau nggak punya advokat pendamping, tutor gitu ya? Ya mentor. Nggak bisa tuh. Nah advokat pendamping itu salah satu OA tuh mewajibkan mentornya harus dari OA tersebut. Oh, jadi kalau bukan dari OA tersebut nggak bisa dia. Nah itu, walaupun menurut gue tuh relevansinya nggak ada kurang sih. Ya emang nggak ada. Kan yang dilihat kan lu berharap dari bener. Karena dia seorang senior ya, lu berharap dapat ilmu, bukan lagi teori hukum tapi praktek hukumnya bagaimana, dan lu bisa dibimbing untuk jadi advokat yang baik kan. Ya soal jahat sih itu soal pilihan. Tapi maksud gue selalu bilang lu mau jadi baik atau mau jahat itu nggak ada pilihan yang benar atau salah, semua pilihan benar. Yang paling penting lo tahu konsekuensi dari pilihan-pilihan itu. Nggak ada relevansinya, tapi itu ada memang OA yang seegois itu. Fenomenanya gitu. Fenomenanya begitu. Penampakan secara tidak tersirat. Tapi ada kejadian kayak gitu karena coba cari-cari. Nah itu, tapi ada juga yang ya pokoknya PKPA dari mana aja deh, upah bisa di kita, terus kemudian sumpah bisa di mana? Sumpah ya dari mana aja deh, PKPA sama upahnya, sumpahnya sama kita, ya ada juga begitu. Jadi nggak ada, menurut gue sih nggak ada patokan ya. Malah enak karena lu bisa punya peluang jadi advokatnya tinggi. Iya benar. Dan lu bisa cari harga yang paling sesuai kan. Biaya yang paling sesuai karena kan? Semuanya ada biaya gitu. Ada biaya ya kan, karena kalau lu mau jadi advokat biaya pertama harus dipikirin biaya PKPA-nya ya kan. Keduanya biaya ujiannya. Biaya 3, walaupun MA bilang sumpahnya tidak dipungut biaya, tapi sekarang ini organisasi advokat itu
rata-rata ada prosesi, ada ritual. Yang gue ngerti juga kenapa harus ada ritual gitu ya, namanya pelantikan. Itu ada biayanya. Total bisa gede tuh sebenarnya kalau dihitung-hitung tuh. Motor satu dapat nggak ya? Motor satu dapat motor. Kayaknya sih kan. Bisa ya? Bisa jadi dapat. Ya kalau kredit udah 70% lah uang mukanya tuh kira-kira. Nah itu semua ada biayanya. Karena itu kalau bisa begitu ya bisa zigzag juga. Karena ya bagus juga, nggak apa-apa juga. Karena yang paling penting tuh sebetulnya bukan itunya. Lu dapat mentor yang bagus atau enggak? Mentor yang nggak nyusahin. Gitu. Jadi maksud gue gini, mentor yang nggak nyusahin tuh, lu kok daftarnya ke OA itu sih? Gue nggak mau tanda tangan. Nah itu kan udah nyusahin. Tapi kalau mentor yang bagus tuh dididik benar, mau ikut organisasi advokat apapun, yang penting prakteknya sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum dan sesuai dengan etik. Gitu. Jadi, kenapa bingung? Ya pilih aja. Oke. Lu kenapa sih mau jadi advokat? Lu tau nggak sih jumlah advokat tuh gede banget tuh di Jakarta Selatan. Sebagai anak Jaksel gue merasa jadi bukan anak Jaksel, enggak sih, gue nggak anak Jaksel sih. Maksud gue sebagai orang yang selalu ada di Jaksel, mostly di Jaksel gitu. Lu jadi pesaing baru buat gue, men. Ntar kalau ada ini referensi aja mas, referensi. Kalau ada yang lagi sibuk kasih. Nah tapi ada yang menarik nih. Gimana? Jadi, banyak PKPA tuh nggak diajarkan soal marketing. Tapi lo harus bedain sama iklan. Jadi berarti beda ya? Iklan sama marketing beda ya? Beda. Marketing itu lebih luas daripada iklan. Jadi kode etik advokat itu melarang advokat beriklan. Tapi marketing masih bisa lo lakukan. Nah itu nggak pernah ada tuh di PKPA manapun. Gue belum pernah tahu ada PKPA yang salah satu materinya misalnya ngomongin soal gimana caranya memasarkan jasa hukum. Gitu. Kan ya walaupun teorinya nggak bisa ya, lo harus PKPA, habis ujian, sumpah, terus tuh buka kantor hukum sendiri tuh belum. Mungkin aja bisa, ada kemungkinan itu, tapi maksud gue langkahnya masih ada beberapa langkah lah lebih jauh. Tapi kan kalau lo mau jadi advokat kan lo mau punya kantor hukum sendiri kan. Ya, mostly ya, karena gue nggak termasuk hal yang orang kayak gitu, tapi mostly orang kayak gitu. Mau jadi advokat, lo mau punya kantor sendiri. Nah, brandingnya harus dibangun, marketingnya harus dibangun. Nah itu yang nggak pernah diajarin di PKPA. Padahal tadi gue ceritakan sama lo jadi kompetitor gue di Jaksel. Itu jumlah advokat terbesar di seluruh Indonesia itu ada di Jaksel. Oh iya. Wah, Jaksel terbesar seluruh Indonesia. Nyanyiin minimarket nih. Tiap 200 meter ada. Terbesar, tapi serius terbesar. Nomor 2 itu Medan. Iya, terkenal. Enggak, nomor 3 itu nomor 2 Medan, nomor 3 itu Surabaya. Kota-kota besar. Tapi Jaksel memang. Jadi bukan DKI Jakarta. Jaksel. Secara spesifik Jaksel. Nah, itu karena itu menurut gue kalau lo mau jadi advokat, coba ya kalau mau belajar marketing, belajar branding ya coba aja cari ada nggak PKPA yang itu. Tapi setahu gue sampai sekarang belum ada. Tapi nggak apa-apa, atau bisa juga belajar branding marketing dari nggak harus di PKPA kan, dari tempat lain gitu. Tapi diaplikasikan ntar kepada kantor advokat kalau misalkan. Iya, caranya udah banyak, udah banyak banget sekarang kan. Misalnya ada, lu bisa kasih training kalau jadi advokat, ya kan? Itu salah satu cara memasarkan jasa hukum. Karena kan lu ngasih training kan, asumsinya lu expert dong, ya kan, di bidang itu. Jadi saran gue, lu harus punya expertise di satu bidang hukum tertentu. Ada banyak tuh, gue kasih referensi biasanya kayak Bang David tuh. Siapa orang nggak kenal dia expert di bidang konsumen, ya kan? Nah ya jadi punya expertise tuh penting. Jadi lu boleh palu gada, apa lu mau gue ada, tapi ada yang paling expert. Nah kemudian lu bikin training tuh. Itu cara memasarkan jasa hukum. Cara yang kedua medsos bisa, lu bisa bermain di medsos. Jadi tampilkan prestasi.
Ya kalau mau dikenal di kalangan bisnis ya lu jangan pakai IG juga menurut gue sih, pakai LinkedIn, website gitu ya. Ya website atau join di uh, aplikasi misalnya kan, misalnya ini sambil ngomongin yang lain ya, maksud gue nggak ngomongin PKP atau tapi kan baru-baru Asija tuh rilis aplikasi baru yang namanya Lohab untuk orang gampang untuk nyari jasa hukum, lalu bisa join juga di situ. Nah itu bagus karena itu sarana marketing juga. Marketing dalam arti positif gitu ya, bukan hanya semata-mata iklan. Ya walaupun gue lihat mencari klien gitu. Dengan cara-cara, apalagi dengan cara-cara yang nggak sopan. Tapi kan gue tuh sering kadang-kadang iseng gitu ya, googling gitu. Suka lihat tuh ada yang literally beriklan pakai Google Ads. Padahal nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Nah, itu Ads nanti iklan. Iklan. Nah itu makanya gue bilang, lu kalau magang di situ ya berarti sudah lah, itu red flag buat gue. Lo bayangin lo kantornya, dia jelas-jelas kode etik melarang lo kalau beriklan. Mungkin dalam kode etik belum diatur Google Ads mas. Tapi emang kode etik tuh, gue juga kadang-kadang gue suka bercanda gitu kan. Advokat dilarang beriklan, tapi kan kantor advokat nggak dilarang karena kode etik itu hanya mengatur si advokat ya, bukan mengatur kantor sebetulnya. Kalau kantor boleh, gedung kan. Gedung. Kantor kan badan hukum ya. Iya. Nah itu memang gue nggak tahu juga ya, gue nggak tahu apakah itu pernah jadi perbincangan atau nggak di kalangan advokat ya, sampai sejauh mana yang disebut iklan itu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Misalnya kalau advokat secara individual lu ngiklan di Google Ads ya pasti nggak boleh. Tapi kalau kantornya yang beriklan kira-kira boleh apa nggak? Nggak usah Google Ads kan, sekarang ada Facebook Ads, ada apa lagi? TikTok, Instagram, ada TikTok. Jadi nyebut merek nih kita. Ada LinkedIn Ads gitu ya. Barangkali masukin. Nah itu, gue nggak tahu tuh kalau kantornya masih boleh nggak menurut kode. Kalau dibaca undang-undangnya kode etik advokat ya, itu beneran hanya mengikat ke advokat, bukan ke kantor. Tapi karena itu wilayah abu-abu ya lo harus di-consider gitu. Kalau masuk ke kantor hukum yang tiba-tiba iklan gitu di Google. Tapi itu beneran ada, gue pernah lihat soalnya. Ada tim marketingnya ya. Lo tim marketing itu penting, iya sih, salah. penting. Jadi lo mau ikut PKPA, balik lagi, mana aja bisa. Yang penting lo lihat dia selenggara organisasi advokat nggak, gitu kan. Kedua, lo lihat lagi kerjasama sama perguruan tinggi hukum yang terakreditasi B nya. Ketiga, lo lihat soal materinya relevan atau enggak gitu. Jadi ya walaupun kalau materi sih hampir sama semuanya. Yang ada sih setahu gue ada yang ya setahu gue nih ya, kalau Pradi dari 3 versi itu materi utamanya sama. Jadi misalnya Pradi RBA, Pradi SAI, dan Pradi versinya Pauto, materi utamanya sama. Jadi tinggal ya pilih. KAI juga kayaknya hampir-hampir mirip lah, sama lah. Nah di beberapa OA lain ada yang menurunkan. Jadi kalau di Pradi itu rata-rata kalau PKPA mungkin sekitar 7 hari lah ya. Kalau lu full day, kalau half day ya mungkin 14 hari kali ya. Tapi kalau lu full day itu 7 hari. Nah dari full day itu ada beberapa OA lain yang PKPA-nya bisa cuma 2 atau 3 hari. Dia nurunin materi, jumlah materi. Apakah sah atau enggak? Ya buktinya bisa disumpah tuh calon advokat. Berarti ya baik-baik aja sebenarnya. Nah, tinggal lu lihat, makanya gue bilang tinggal sesuai kebutuhan dan preferensi lo apa soal itu. Misalnya preferensinya senior gue di situ tuh, atau yang ngajar idola gitu kan, idola gue banget nih gitu. Ya lo ikut itu karena balik lagi preferensi sih menurut gue dan kebutuhan juga. Iya. Dan isi kantong gitu. siap. Nah itu tinggal menurut gue sampai sekarang sih gue belum pernah dengar ya, karena gue punya teman dari hampir semua OA yang besar ya, yang relatif besar ya.
nggak ada tuh yang ditolak praktek. Dari KAI ada, gue punya temen, salah satu temen gue sekjennya KAI. Dari mana-mana sampai detik ini gue nggak pernah ada dengar ditolak izin prakteknya. Karena pengadilan literally hanya minta berita acara sumpah lu. Walaupun buat gue itu jadi masalah karena saya kalau gue karena gue di 2007 ketika Wadah Tunggal kan nggak relevan lu ngomongin berita acara sumpah karena dulu cuma ada satu. Pasti itu. Pasti itu, nggak mungkin lagi ada yang lain kan. Nah tapi tetap aja diminta gue, gitu kan. Mana berita acara sumpahnya? Lah, kan saya ketik 2007. dari 2007 gimana? Angkatan 2007. Gue angkatan pertama loh, pasca undang-undang advokat. Nah sama paling ujian, lu lihat kemudahan lu, ya gue nggak tahu sih ya. Walaupun gue tidak menyarankan soal kemudahan. Namanya ujian ya pasti harus serius gitu. Ya tapi nyatanya ada yang sampai 90% lebih men. Bikin ujian, lulus ke tingkat kelulusannya gede banget. Tapi ya pilihan apapun sebetulnya silahkan dipilih sesuai kebutuhan, sesuai kemampuan dan preferensi lu apa. Gak ada satupun yang Jelek gitu ya gue nggak mau bilang jelek ya, sah lah. sah. Kalau jelek kan relatif ya. Jelek berarti yang tidak sah gitu. Tidak ada satupun yang tidak sah. Tidak ada satupun yang tidak sah kecuali dia bukan organisasi advokat. Nah itu pilih aja preferensinya mana, terus nanti lihat juga mentornya siapa. Dan sampai mentornya malah jadi nyusahin kita sendiri kan. Ya lu ke situ enggak, gua mau kasih Iya. Surat keterangan magang. Coba lu daftarnya, kalau lu daftarnya ke OA gua baru gua kasih. Ya itu jangan juga nih. Dan mentornya tuh menurut aturan juga nggak harus dari satu kantor sih, bisa dari kantor yang beda. Setahu gua. Oke. Jadi Paham. ya baik-baik aja gitu loh, maksudnya boleh-boleh aja. Boleh aja. Jadi bebas ya. Bebas. Kalau gua mau pilih PKPK, bebas intinya. Mau pilih OA apapun. Oh, apapun bebas. Bebas. Yang penting dia organisasi advokat, bukan advokat. Organisasi badminton itu. No, jangan. Lu daftar mau jadi advokat daftarnya ke PBSI ya. Jadi tolak pasti. Bener. Siap. Jadi Oke deh. ya jadi nggak usah ragu men. Jadi Siap. pilih aja mana yang enak, terus servisnya baik ya. Karena kan kita butuh servis kan, pelayanannya bagus, ada program-program menarik. Gue heran deh ada orang nelfon iseng kayak begini ya. Di telepon OA nih, kayaknya ada yang Telepon panas OA gitu. Udah lah. Jadi gitu aja kesimpulannya ya. Jangan ragu, pilih aja. Mantap. Nggak usah takut lah. Oke. Jadi, Siap mas. kalau takut kan sifat advokat menggugat, gugat aja. Kagak sih, gue belum pernah dengar. Ini tolak titik gitu aja. Siap. Oke, terima kasih banyak mas. Ya, sama-sama. Atas informasinya. Mudah-mudahan sukses ya jadi advokat. Amin.